Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya akan melanjutkan diskusi tentang kebijakan 4 hari kerja yang dibahas di World Economic Forum. Buat yang berminat menonton keseluruhan diskusi di World Economic Forum, nanti akan saya kasih link di bawah atau setelah video saya ini. Nah, di video saya minggu lalu, saya sudah membahas tentang pandangan dari salah satu pembicara, yaitu Hillary Kotam, tentang bagaimana menurut dia kebijakan 4 hari kerja itu yang menurut dia sebenarnya ini masih menjadi solusi yang sifatnya patriarkis. Kalau berminat mengetahui lebih lanjut, bisa nonton di video saya sebelumnya. Nah, video hari ini saya membahas dua expert berikutnya yang juga menjadi pembicara. Yang pertama itu adalah Jonas Pricing. Dia adalah Chairman dan Chief Executive Officer di Manpower Group Incorporations. Di diskusi di World Economic Forum ini, Jonas mengangkat isu tentang fleksibilitas dalam dunia kerja atau apa yang dia sebut sebagai strategi work my way, di mana menurut dia itu sudah menjadi sebuah tren yang diinginkan, desire oleh para pekerja saat ini karena mereka ingin memiliki lebih banyak waktu free time gitu ya untuk enjoy their life, untuk menikmati kehidupannya. Nah, menurut dia ini sebenarnya suatu evolusi yang bagus ya, ketika para pekerja mulai menyadari bahwa mereka ingin punya lebih banyak waktu untuk menikmati kehidupannya. Dan menurut dia ini juga salah satu efek dari pandemi, begitu. Menurut dia ini adalah salah satu legacy dari pandemi, di mana selama pandemi ini mengizinkan atau mendorong memaksa orang untuk semakin kreatif dengan cara kerja mereka yang tidak bisa datang ke kantor, dan itu menyebabkan selama pandemi orang-orang mulai menyadari bahwa ternyata cara kerja mereka bisa dibuat lebih fleksibel. Namun di diskusi ini Jonas juga menyampaikan bahwa tidak semua orang bisa menikmati fleksibilitas bekerja 4 hari saja, gitu ya, 4 hari seminggu. Ada banyak profesi seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dokter, supir, transportasi, di mana sistem kerja mereka tidak bisa mengikuti sistem 4 hari kerja atau sistem kerja fleksibel, di mana sistem kerja mereka memiliki schedule yang sudah dipadatkan gitu ya, sudah tetap. Jadi tidak seperti schedule konvensional 40 jam seminggu misalnya. Dan dia juga menambahkan di negara-negara maju, 60% tenaga kerja di negara maju tidak memiliki kemewahan gitu ya, tidak memiliki akses untuk menikmati fleksibilitas saat bekerja. 60% di negara maju. Kita mungkin bisa membayangkan kalau yang negara berkembang bisa jadi lebih besar prosentasenya, semakin banyak sebenarnya lebih banyak orang-orang yang tidak bisa menikmati fleksibilitas bekerja ini. Kenapa? Karena menurut dia, terutama di masa-masa pandemi, justru kita butuh kita butuh banyak pekerjaan yang berjalan tidak fleksibel gitu ya, berjalan statis supaya ekonomi ini tetap berlanjut. Nah, di poin ini juga apa yang ingin disampaikan oleh Jonas adalah dia ingin mengutarakan ide bahwa bagaimana ya supaya fleksibilitas ini juga bisa dinikmati atau dirasakan oleh orang-orang yang selama ini pekerjaannya bukan tipe pekerjaan yang 40 jam seminggu atau Senin sampai Jumat. Nah,
keinginan oleh Jonas itu juga ditanggapi oleh Pak moderatornya, yaitu Adam Grant, di mana si moderator ini menyampaikan hasil survei dari Wall Street Journal di tahun 2022 tahun ini ya, yang menyatakan bahwa di hasil survei itu melihat bahwa memang sebagian besar menginginkan fleksibilitas dalam bekerja, tapi fleksibilitas yang dimaksud bukan hanya fleksibilitas di mana mereka bekerja, apakah di rumah atau di kantor, tapi dalam hasil survei itu juga menunjukkan banyak sekali pekerja yang menginginkan fleksibilitas mengenai waktu, kapan mereka boleh bekerja atau bisa bekerja, dan seberapa banyak pekerjaan yang harus mereka kerjakan di hari itu. Nah, ini juga semakin membuka opsi gitu ya tentang makna dari fleksibilitas, bukan hanya lokasi, tapi juga waktu dan load kerjanya. Lalu saya ingin melanjutkan pandangan lain dari Anne Mary Slaughter. Dia adalah CEO dari New America, dan dia juga punya pengalaman sebagai profesor di Princeton University. Nah, kalau Anne Mary Slaughter ini menurut saya dia mengangkat pandangan yang lebih makro begitu ya, dari sisi seandainya kebijakan 4 hari kerja seminggu ini diterapkan, apa kira-kira dampaknya terhadap ekonomi secara general gitu. Nah, menurut pandangan dia, kalau tenaga kerja atau budaya kerja itu semakin diberikan fleksibilitas, ada risiko besar yang perlu dipikirkan bersama-sama, yaitu mengenai predictability atau mengenai kepastian waktu kerja, kepastian waktu layanan. Misalnya, menurut Profesor Anne Mary ini, kalau seandainya dunia kerja itu semua dibuat fleksibel, maka beberapa tenaga kerja akan merasa kebingungan untuk menentukan jadwal layanan publik, misalnya daycare, sekolah, layanan-layanan publik lainnya. Nah, dan menurut dia, ketidakpastian yang terjadi dari schedule ini juga akan memiliki resiko memperbesar jurang ketidakadilan atau ketimpangan antar kelas di negara tersebut. Jadi menurut dia, hal yang perlu digarisbawahi adalah mungkin kita bisa mempertimbangkan mengenai fleksibilitas ini, tapi kita juga harus mengingat ada bottom line yang harus dipenuhi, yaitu bagaimana menentukan waktu yang minimum untuk dimiliki oleh setiap orang untuk bekerja dan UMR-nya berapa. Nah, itu standar minimum yang harus dipenuhi. Dan juga di sini dia sedikit bercerita tentang profesi dia sebagai profesor di Princeton. Nah, menurut dia, pekerjaan dia di Princeton sebagai akademisi membuat dia menemukan apa yang dia sebut sebagai manajemen revolution atau revolusi manajemen. Kenapa? Karena dia cerita ketika dia jadi profesor di Princeton, dia harus ngajar 5 jam seminggu. Lalu 5 jam seminggu ini belum menghitung jumlah waktu yang dia harus investasikan untuk menyiapkan kelasnya. Jadi mungkin mengajar sebenarnya lebih dari 5 jam seminggu. Lalu di situ dia juga menyebutkan dia harus mengikuti rapat gitu ya, faculty meeting, mengkonsultasi dengan mahasiswa. Nah, itu lebih dari 8 jam seminggu. Dan di luar itu dia juga harus melakukan riset yang mengambil waktu-waktu lainnya di luar jam kerja. Nah, tipe pekerjaan yang seperti ini yang berbasis pada output-nya atau outcome daripada berbasis pada waktu,
menurut dia itu bisa juga menjadi sebuah cara pandang lain, apa yang dia sebut sebagai social revolution, di mana sekarang bekerja itu tidak hanya dihitung dari jam 9 sampai jam 5 dari waktu pagi sampai sore misalnya, tapi dari sisi apa yang dikerjakan gitu ya, mana apa output yang dia hasilkan. Nah, poin terakhir yang disampaikan oleh Anne Mary adalah mengenai apa yang dia sebut dan dia tulis ya sebagai sapiens integra gitu. Jadi ini pandangan manusia sebagai sapiens integra itu adalah pandangan Anne Mary yang menolak melihat manusia sebagai Homo economicus, gitu, di mana Homo economicus menurut dia itu kalau kita bisa pahami sebagai manusia, sebagai human being yang selalu rasional dan selalu dimotivasi oleh profit and benefit gitu ya. Nah, menurut dia pandangan sapiens integra justru lebih make sense, lebih membuat kita manusia ya sebagai manusia yang manusiawi begitu. Kenapa? Karena pandangan sapiens integra itu mengintegrasikan gitu ya, menyambungkan tidak hanya rasionalitas, tidak hanya kalkulasi, tapi juga mengenai koneksi terhadap beings yang lainnya, entah itu human atau makhluk hidup yang lainnya, tumbuhan, binatang, alam dan lain-lain, selain koneksi dan juga care, peduli, perawat, part of emosi gitu ya, kita sebagai manusia. Nah, poin mengenai sapiens integra itu menutup diskusi yang dipresentasikan oleh Anne Mary Slaughter. Ada satu pembicara lagi yang sebenarnya menarik, yaitu Ohud bin Khalfan Al-Rumi. Beliau adalah menteri di negara Uni Emirat Arab yang menjelaskan mengenai apa kebijakan terbaru dari Uni Emirat Arab tentang 4 hari kerja seminggu. Ini akan saya bahas pada video saya berikutnya. Sampai jumpa. Mohon masukan dan kritikan kalau ada kekurangan.